Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Berliana Rahma Normalita dengan NIM 401200167 dan Diah Ayu Rahmawati dengan NIM 401200178 akan mempresentasikan tentang lembaga zakat dan wakaf. Pengertian zakat. Perkataan zakat berasal dari kata zaka, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata zaka sebagaimana digunakan dalam Al-Quran adalah suci dari dosa. Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakat itu tumbuh, berkembang, bertambah karena suci dan berkah. Tujuan dan hikmah zakat. Ada beberapa tujuan, yaitu ada 8 tujuan dari zakat, yaitu yang pertama, mengangkat derajat fakir miskin dan membantu keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. Yang kedua, membantu pemecah permasalahan yang dihadapi oleh para warimin, Ibnu Salim, dan mutasik lainnya. Yang ketiga, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. Yang keempat, menghilangkan sifat kikir. Yang kelima, membersihkan sifat dengki dan iri atau kecemburuan sosial dari hati orang-orang miskin. Yang keenam, menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat. Yang ketujuh, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta. Dan yang terakhir, mendidik manusia untuk berdisiplin, menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. Selanjutnya, hikmah dari zakat. Ada 6 hikmah dari zakat, yaitu yang pertama, mensyukuri karunia ilahi, menumbuh suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, dengki, iri, serta dosa. Yang kedua, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan. Yang ketiga, mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antar sesama manusia. Selanjutnya yang keempat, manifestasi gotong royong dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Yang kelima, mengurangi kefakiran miskinan yang merupakan masalah sosial. Dan yang terakhir, membina dan mengembalikan stabilitas sosial, salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial. Syarat-syarat zakat. Yang pertama, pemilik yang pasti. Yang kedua, berkembang. Yang ketiga, melebihi kebutuhan pokok. Yang keempat, bersih dari hutang. Yang kelima, mencapai nisab. Dan yang terakhir, mencapai haul. Lembaga Pengelola Zakat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada bab 3 pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari 2 macam, yaitu Badan Amil Zakat BAZ yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat LAZ yang dibentuk oleh masyarakat. Badan Amil Zakat atau BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Lembaga Amil Zakat atau LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Selanjutnya, penerima zakat. Yang berhak menerima zakat menurut ketentuan Al-Quran Surah 9 At-Taubah ayat 60, yakni ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Kemudian yang tidak berhak menerima zakat yakni keturunan Nabi Muhammad berdasarkan hadis Nabi sendiri, kelompok orang kaya, keluarga muzaki yakni keluarga orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, kemudian orang yang sibuk beribadah sunat untuk kepentingan dirinya sendiri tetapi melupakan kewajibannya mencari nafkah untuk diri dan keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, dan orang yang tidak mengakui adanya Tuhan dan menolak ajaran agama, mereka disebut mulhid atau ateis. Selanjutnya ada macam-macam zakat.
Zakat dibagi menjadi 6 macam, yakni zakat fitrah, zakat mal, zakat penghasilan, zakat pertanian, zakat perniagaan, dan zakat hasil ternak. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Zakat mal yaitu zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Zakat penghasilan yakni zakat yang perlu dikeluarkan setiap kita mendapatkan penghasilan yang berupa harta atau uang. Zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan seorang petani atau sebuah perusahaan pertanian sesuai dengan cara mengolah pertanian tersebut. Zakat perniagaan yakni zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungannya. Dan yang terakhir adalah zakat hasil ternak. Ada beberapa ketentuan dalam zakat hasil ternak, yaitu yang pertama, harta atau hewan ternak yang akan dizakati adalah 100% milik sendiri, bukan hasil utang atau ada hak orang lain di dalamnya. Yang dua, mencapai haul. Hewan ternak baru boleh dibayarkan zakatnya jika masa kepemilikan sudah mencapai haul atau 1 tahun. Yang ketiga, dirawat dan digembalakan. Maksudnya, sengaja diurus sepanjang tahun untuk memperoleh susu, daging, dan hasil pengembangbiakannya. Dan yang terakhir, yaitu hewan tidak dipakai untuk membajak sawah, atau mengangkut barang, ataupun menarik gerobak. Selanjutnya, nisab dan kadar. Nisab dan kadar pada kambing, bidi-bidi, dan domba. Nisab 40-120 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 1 ekor, umur 1 tahun. Apabila nisab 121-200 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 2 ekor, selanjutnya tiap tambahan 100 ekor, kadar zakatnya tambah 1 ekor, umur 1 tahun. Kemudian nisab dan kadar pada sapi dan kerbau. Jika nisab 30 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 1 ekor, umur 1 tahun. Jika nisab 40 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 1 ekor, umur 2 tahun. Selanjutnya, setiap bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor, umur 1 tahun, dan setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor, umur 2 tahun. Pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa yaitu wakafa yang berarti menahan atau mencegah. Dalam istilah syara'nya, wakaf yaitu sebagai penahan hak milik atas materi benda atau al-ain untuk tujuan menyediakan manfaat atau faedahnya atau al-manfaah. Rukun wakaf. Dalam rukun wakaf sendiri ada 4, yaitu yang pertama orang yang berwakaf atau al-wakif, yang kedua benda yang diwakafkan atau al-mauquf, yang ketiga orang yang menerima manfaat wakaf, dan yang keempat ada lafaz atau ikrar wakaf atau sighoh. Kemudian syarat wakaf. Syarat wakaf sendiri sama dengan rukun wakaf, namun ada perbedaan yang harus dipenuhi. Syarat wakaf yang pertama yaitu al-wakif atau orang yang berwakaf, yaitu dengan ketentuan orang yang berwakaf harus memiliki penuh harta tersebut. Yang berwakaf harus berakal, balik, dan mampu bertindak secara hukum. Syarat wakaf yang kedua yaitu al-mauquf atau benda yang diwakafkan, yaitu harta tidak sah dipindah milik kecuali apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, antara lain barang yang diwakafkan harus barang berharga. Yang kedua, harta yang diwakafkan harus diketahui kadarnya. Yang ketiga, harta yang diwakafkan harus milik orang yang berwakaf. Dan yang terakhir, harta tersebut berdiri sendiri, tidak melekat pada harta lain atau mufarazan atau ghairi sa'i. Yang ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf. Dari segi klasifikasinya, orang yang menerima manfaat wakaf ada 2 macam, yaitu muayyan dan tidak tertentu atau ghairu muayyan. Kemudian yang keempat, lafal atau ikrar wakaf atau sighoh, yaitu ucapan harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekekalannya atau takbid. Ucapan dapat direalisasikan secara tanzis
tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Dan ucapan tersebut bersifat pasti, dan ucapan juga tidak diikuti syarat yang membatalkan. Selanjutnya ada macam-macam wakaf. Wakaf dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama berdasarkan peruntukan, yang kedua berdasarkan jenis harta, yang ketiga berdasarkan waktu, dan yang keempat berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan. Wakaf berdasarkan peruntukan ada 2 macam, yaitu wakaf ahli atau wakaf zuri atau wakaf alal maulud, dan yang kedua wakaf wali atau kebajikan. Wakaf berdasarkan jenis harta ada 3 macam, yaitu yang pertama benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang. Wakaf berdasarkan waktu ada 2 juga, yaitu mu'abad atau wakaf yang diberikan untuk selamanya, dan mu'akad atau wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian wakaf berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan, yaitu ubashir atau zati, yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit. Kemudian mistismari, yaitu harta wakaf yang ditunjukkan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syarak dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf. Dan yang terakhir yaitu bentuk wakaf di Indonesia. Di Indonesia sendiri, wakaf pada umumnya berupa benda-benda konsumtif, bukan barang-barang yang produktif. Ini dapat dilihat pada masjid, sekolah-sekolah, panti asuhan, rumah sakit, dan sebagainya. Dan karena harta yang diwakafkan itu pada umumnya adalah barang-barang konsumtif, maka terjadilah masalah mengenai biaya pemeliharanya. Untuk mengatasi kesulitan itu, perlu dicari sumber dana tetap melalui wakaf produktif. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Ada lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.